Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Nah guys, kali ini kamu udah lihat kan bagaimana betapa hebohnya apa yang terjadi. Will Smith menampar Chris Rock di acara Oscar 2022. Heboh banget. Kenapa? Karena Will Smith itu nampar Chris Rock di situ. Apa yang terjadi sebenarnya sampai Will Smith itu menampar? Apa yang terjadi? Kita lihat video berikut ini. Will Smith tampar Chris Rock di acara Oscar 2022. Chris Rock membacakan nominis film dokumenter. Sebelum membacakan, Chris bikin bercandaan tentang istri Will Smith, Jada Pinkett Smith. Chris membandingkan Jada dengan Demi Moore yang sempat gundul demi film G.I. Jane. Awalnya Will ketawa dengan candaan Chris, tapi setelah sebut nama istrinya, Will langsung berubah marah. Tuh, kamu lihat di videonya. Abis itu, ia langsung dong jalan ke depan, nah seperti ini, dan langsung nampar. Begitu nampar, akhirnya kemudian dia berteriak, wow. Wow, pas lagi berteriak, kamu lihat videonya, tangannya di belakang. Tangan di belakang itu artinya adalah pengendalian diri. Wow, begitu kan? Karena dia seorang komedian, dia harus mengatur stage dan juga kondisi dalam kondisi yang netral atau aman. Makanya terlihat biasa-biasa aja. Wah, ini hebat banget ya pengaturan emosinya sebagai seorang komedian di sana tuh luar biasa. Amazing. Begitu kembali, ada statement lanjutannya. Terus dia mengatakan keep out, ya, jauh dari kalimat yang menggunakan istri saya dari mulut kotor kamu. Nah, dia marah sekali karena memanggil atau menggunakan nama istrinya. Will Smith just smacked the shit out of me. Wow, dude. Pas bilangin wow, dude, yes. Dan itu mukanya anger banget, marah banget. Dan dia kemudian yelling lagi di acara seperti itu, dia yelling lagi, teriak, jangan pernah bicara atau memanggil nama istri saya. Richard Williams was a fierce. Gak lama setelah kejadian, nama Will Smith disebut karena menjadi pemenang sebagai Best Actor dalam film King Richard. Dan karena nama Will Smith dipanggil sebagai Best Actor, nah di sini di video ini kamu lihat Will Smith bicara speech tentang karakter di film tersebut ya di menit ini, dan dia bilang kalau dia terpanggil sama Tuhan untuk menjaga orang-orang di sekitarnya. I know to do what we do, you got to be able to take abuse, you got to be able to have people talk crazy about you. Muka jijiknya pas sebut abuse, Anda harus menerima pelecehan di sini. Jadi marah, dia marah karena ada kata-kata abuse ya dari orang-orang sekitarnya. Di sini adalah ekspresi. Jadi sebenarnya menceritakan tentang masalah film tersebut, tapi tanpa sadar, secara tidak langsung dia memperlihatkan persoalan dirinya, memandang dunia. Dia benci banget dengan orang yang tidak respect dengan orang lain. In this business, you got to be able to have. Kemudian di 1.51 suaranya tinggi pas bilang kita harus terima saat orang membicarakan kita. 1.53 suaranya tinggi pas bilang di bisnis ini kita harus terima saat orang tidak menghargai kita. Di 2.00 badannya goyang-goyang pas bilang kita merasa senyum dan ngerasa itu nggak apa-apa, baik-baik saja. Tapi kamu lihat dia mengatakan bahwa dengan ekspresi wajah yang marah. Jadi sekarang ini dunia bisnis atau seperti film seperti itu, dia kalau di abuse atau katakanlah dilecehkan, dia harus terlihat fine, tidak masalah. Padahal itu masalah. Bagi Will Smith itu masalah, dan itu perasaan terdalam hingga membuat ia meneteskan air mata pada saat bercerita mengenai hal ini. Dari gambaran tersebut bisa diambil hikmah apa? Hati-hati pada saat kamu mengatakan orang lain,
membicarakan orang lain karena kamu sendiri nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan orang tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya dengan botak rambut daripada istrinya Will Smith ya? Kita lihat sekarang. Alopecia, gangguan autoimun penyebab kebotakan istri dari Will Smith ya. Dan kamu tahu kan kalau jeda itu diketahui telah mencukur habis rambutnya karena alopecia areata yang diderita sejak lama. Merupakan salah satu penyakit autoimun yang gangguannya menyebabkan kerontokan rambut. Mengutip dari Medical News Today, dalam sebagian besar kasus kerontokan hanya terjadi di bagian rambut. Jika dilihat dari atas akan nampak kebolongan pada bagian rambut tersebut. Dan dalam kasus yang lebih parah lagi, bisa menyebabkan kerontokan rambut secara total, disebut dengan alopecia totalis. Kondisi ini terjadi pada siapa saja, namun sebagian besar kasus ini terjadi menginjak usia tertentu. Nah, apa sih alopecia ini? Terjadi pada saat sel-sel darah putih menyerang sel-sel di folikel rambut. Kondisi ini memperlambat produksi rambut hingga membuatnya menyusut. Hingga saat ini tidak diketahui dengan pasti apa penyebab sistem kekebalan tubuh menargetkan folikel rambut dengan cara tersebut. Tapi, para ilmuwan menduga faktor genetik berperan banyak dalam hal ini. Nah, dari gambaran tersebut bisa kita ambil hati-hati pada saat kamu menyebutkan atau kamu nyatain orang lain. Jadi agak hati-hati ya, karena bisa aja sensitif untuk orang tersebut. Dan yang jangan dijadikan guncingan lah untuk masalah fisik seseorang atau penyakit seseorang. Walaupun tujuan kamu bercanda, tujuan kamu apapun, jangan digunakan. Karena respect each other is more important things daripada hal apapun. Demikian dari saya, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.